warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, di tanggal 20 Mei lalu kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Lantas bagaimana semangat kebangkitan nasional saat ini? Sudah kita hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Kandidat Husyam Usman ST Sos MSI, ini aktivitas kepemudaan. Apa kabarnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Ridho Taqwa MSI, akademis sosial dari Universitas Sriwijaya. Apa kabarnya Bapak? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih dalam tema kebangkitan nasional. Kita akan membahas mengenai menyiram semangat kebangkitan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Pak Husyam, Pak. Bagaimana untuk dari Bapak sendiri melihat semangat kebangkitan nasional saat ini, bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tentu kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang demikian punya nilai-nilai lebih daripada negeri-negeri yang lain, karena kita di antara dua benua dan di antara dua samudera, dan tentunya juga kita di garis khatulistiwa. Dan tentu yang paling penting sudah itu kita mempunyai fundamental yang terbesar adalah nilai-nilai kebangsaan. Pertama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tentu yang lainnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan bendera merah putih. Tentu itu adalah nilai-nilai fundamental daripada negara dan bangsa kita, yang hingga ini sebagai pengikat bagi negara kita untuk terus menyuburkan nilai-nilai daripada kebangkitan nasional itu. Tentu nilai kebangkitan nasional menginjak daripada sejarah daripada negara kita. Pertama kali tentu adalah pergerakan kebangsaan modern Indonesia, ya. Pergerakan modern kebangsaan Indonesia itu dimulai oleh tokoh-tokoh kita yang pertama kali tentunya kebangkitannya dari Budi Utomo dan seterusnya itu. Dan tentu ini dimulai daripada aspek pendidikan, karena memang mulai dari pendidikanlah yang bisa membangkitkan itu. Tanpa pendidikan, mungkin tanpa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh pada saat itu, mungkin sistem mekanisme dan perjuangan kita tidak akan berubah daripada perjuangan kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Karena berangkat dari kesejarahan yang sama, penderitaan yang sama, terus berangkat daripada nilai-nilai yang sama, sehingga kita merasakan bahwa kita memang butuh persatuan itu. Dan tentu itu persatuan itu tidak mudah dibangun sedemikian rupa. Dan hari ini memang pengikat kita itu adalah nilai-nilai kebangsaan itu, dan saya pikir dengan semangat itulah maka negara kita ini masih punya kesempatan untuk lebih baik ke depan, masih punya kesempatan untuk meningkat dan maju ke depan. Cuman persoalan pengelolaan hari ini memang dari waktu ke waktu ada pasang surut daripada kepemimpinan nasional. Oleh karena itu maka kita perlu mengawal bagaimana sedemikian rupa agar nilai-nilai yang ditanamkan di Pancasila, terutama sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu yang paling penting. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita ini sejak awal untuk apa? Untuk menumbuhkan kekuatan kebangsaan itu dengan nilai keagamaan. Tanpa nilai itu maka negara kita tidak akan bisa beranjak dengan baik. Karena itu apapun yang kita pikirkan, apapun yang menjadi refleksi daripada pembangunan kebangkitan itu harus mempunyai fundamental ketuhanan yang Maha Esa. Itu standarnya, standar pertama. Baru kemudian setelah ada nilai-nilai ketuhanan itu, tentu baru masalah kemanusiaan akan muncul, masalah persatuan akan muncul, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga keadilan sosial akan tercapai. Itu tercermin juga pada ketika pembukaan preambul Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah. Ya kan? Artinya kekuatan-kekuatan tokoh kita pada saat itu sadar betul bahwa kekuatan kemerdekaan kebangsaan ini yang ketika sudah ada gerakan nasional yang waktu itu hanya butuh waktu tidak lebih dari 34 tahun dari kebangkitan nasional itu untuk merdeka. Sedangkan sebelumnya 350 tahun negara kita terpuruk dan tidak bisa beranjak daripada karena kurangnya persatuan itu. Artinya dengan kekuatan ketuhanan yang Maha Esa, biiznillah, atas seizin Allah lah maka kemerdekaan itu tercapai. Nah, paling penting hari ini dengan modal itu tentu jangan tercerabut dari akarnya. Kalau tercerabut dari akar ketuhanan itu, maka ngurus negara ini akan susah untuk beranjak, ya kan? Nah, oleh karena itu maka kita harus mulai berangkat dari sana.
Baik, bisa dibilang bahwa sekarang ini menurut Pak Husyam sendiri semangat kebangkitan nasional itu masih pasang surut ya Pak ya. Baik, untuk Pak Ridho sendiri Pak, bagaimana Pak untuk melihat sebagai akademisi sosial, melihat saat ini semangat kebangkitan nasional itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Untuk saat ini tentu kita harus mencoba seperti yang disebutkan oleh Mas Usman tadi, secara historisnya dulu ya. Kita perlu membedah bahwa munculnya nasionalisme dari generasi para pendiri bangsa, pelopor bangsa ini, terutama karena ada sentimen kebersamaan yang mana mereka sama-sama dijajah gitu ya oleh bangsa-bangsa Eropa terutama. Dan dari kebersamaan itu sama-sama melalui penderitaan, diskriminasi, eksploitasi, kerja paksa dan seterusnya, sehingga mereka bangkit untuk melakukan perlawanan, walaupun pada awalnya itu secara intelektual. Jadi membangun diskusi-diskusi terutama yang dipelopori oleh para mahasiswa, yang kebetulan mereka ini, para pelopor dari Budi Utomo itu bagian besar adalah mahasiswa yang dari bidang kedokteran, malah dari hukum dan beberapa yang lain. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa ternyata spirit membangun jiwa nasionalisme itu tidak menghalangi dari jenis bidang ilmu yang mereka hadapi, bukan dari ilmu politik, bukan dari ini. Dan itu mungkin menarik di sini untuk kita terjemahkan dalam konteks kekinian, bahwa semangat kebangkitan nasional itu tidak harus mengikuti disiplin keilmuannya gitu ya, bidang ketatanegaraan kah, atau bidang ilmu politik atau yang lain-lain. Nah, tetapi ini perlu kita antarkan kepada generasi kita sekarang ini untuk kembali kepada historis pada masa itu apa yang terjadi. Jadi ini terutama karena dalam bahasa kita itu manusia itu tidak dimanusiakan, atau bahasa wahyunya ini, Pak Usman tadi juga sudah nyinggung, bahwa manusia Indonesia ini tidak dimuliakan sebagaimana ini. Walaupun pada masa itu nama Indonesia ini belum sedahsyat pada tahun 2028 ketika terjadi Sumpah Pemuda. Jadi perlu kita lihat siklus sejarah itu memang antara 20 sampai 30 tahun. Tadi Pak Usman sudah menyampaikan dari peristiwa itu kemudian merdeka, tapi sebelumnya itu kan ada Sumpah Pemuda yang menegaskan tadi semangat persatuan, nasionalisme untuk keluar dari penjajahan. Walaupun bahasa-bahasa pada masa itu yang disebut dengan penjajahan itu tidak sedahsyat dengan sebelumnya. Yang mereka ini kan adalah bagaimana membangun tiga itu tadi yang disebut pengajaran, pendidikan dan budaya, kultur masyarakat Indonesia yang ingin ditegakkan, tidak didominasi oleh budaya asing yang menjajah Indonesia. Nah, kalau konteks kekinian perlu kita ambil poin-poinnya dari karena ini peringatan ke 115 kita ini untuk bangkit lagi. Itu dari satu abad ini perlu diperkuat nih refleksi kita, karena masa 100 tahun itu seharusnya selalu bisa menjadi momentum membangkitkan sejarah kebangsaan dari suatu negara atau suatu bangsa ini. Jadi siklusnya tadi dari 2008 ke 2028 dengan Sumpah Pemuda yang kemudian mengaktualisasikan ya, semangat untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang mungkin pada masa itu tahun 2008 belum terlalu mengkristal yang namanya satu bahasa, tapi dengan Sumpah Pemuda itu satu bangsa, satu bahasa, satu nusa itu menjadi semakin kuat semangat nasionalisme. Dan dari momentum-momentum sejarah inilah yang kemudian oleh Soekarno kan mencetuskan pada tahun 58 itu untuk
bagaimana kita memperingati kebangkitan nasional. Kemudian dipilihlah peristiwa berdirinya Budi Utomo itu. Nah, jadi pada tahun 1998 itu, kemudian baru pertama kali tahun diperingatinya pada tahun 1959. Nah, sekarang tetap disebut ke-115. Nah, jadi maksud saya dengan kita merepresi ke belakang ini semakin memperkuat fondasi historisnya. Selain tadi sampaikan oleh Mas Usman tadi berkaitan dengan sosiologisnya itu, bahwa kita ini dari Sabang sampai Merauke macam-macam suku, bahasa gitu ya, etnis, logat dan lain sebagainya, tapi bisa bahkan berasal dari kerajaan-kerajaan kecil, tapi bisa berhimpun dalam sebuah negara kesatuan. Nah, ini sebuah modal yang sangat besar yang diletakkan oleh para elit-elit politik lokal yang ada pada masa itu, sehingga membubarkan raja-rajanya, kerajaannya yang kecil-kecil tadi, tapi membentuk satu negara Republik Indonesia ini. Ini sebuah peristiwa yang sangat historis, tinggi nilainya untuk membangun kebersamaan yang disebut dengan bangsa Indonesia. Baik. Nah, jadi saya kira itu dari momentum itu tadi, kemudian setelah tahun 45 kan ada peristiwa besar lagi, jadi selalu ada koreksi-koreksi sejarah yang berlangsung setelah Orde Baru, Orde Lama, 45 sampai 66, dari pergantian presidennya kan 67, selama 20 tahun lebih sedikit. Sudah itu dari Orde Baru ada gerakan lagi terutama untuk reformasi nih, yang memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Dan kemudian ini kita sudah masuk ke skala 20 tahunan lagi. Ya, apakah tahun depan ini, pemilu 2024 ini juga bisa menjadi momentum historis dari perubahan sejarah Bank Indonesia, kita akan lihat. Tapi saya berharap itu, karena selalu dalam jangka 20-an atau 30 tahun itu ada perubahan-perubahan, bukan hanya kepala negara, tapi ada sebuah sistem perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap dengan kebangkitan ini ke depan, kata kebangkitan itu tidak harus selalu menunggu siklus tahunan tanggal 20 Mei itu. Tapi selalu ada momentum-momentum yang kita bisa jadikan sebagai peristiwa yang penting untuk kita melakukan refleksi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, kemudian bergerak terus maju ini. Baik, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia juga jangan hanya mengetahui hari dan tanggalnya saja mengenai hari. Kita juga harus mengetahui historisnya bagaimana sampai adanya ditetapkan Hari Kebangkitan Nasional ini. Tapi berbicara dengan nilai-nilai, bahwa Pak Usyam juga menyebutkan sebelumnya salah satu nilai ketuhanan itu sangat utama dan dipentingkan itu. Selain itu Pak, nilai-nilai apa saja yang dapat membuat dan juga terdapat dalam kebangkitan nasional kita bagaimana? Ya, saya pikir Indonesia ini memang sebagian besar ya pemeluk agama Islam yang terbesar tentunya. Menginjak dari keyakinan beragama kita, terutama kepercayaan saya sebagai Muslim, tentu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 itu menjelaskan bahwa orang-orang yang baik itu adalah umat yang terbaik, adalah umat yang mengamalkan dua hal, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Umat yang terbaik artinya di dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan umat Muslim itu adalah umat yang terbaik, komunal, secara komunitas terbaik. Artinya kalau kita mengaku Muslim Indonesia itu lebih dari separuh atau 80%, mungkin persentasi kita tidak tahu secara signifikan ya hari ini berapa, tapi minimal kita adalah komunal yang terbesar di Indonesia ini. Untuk mencerminkan itu kita harus punya dua hal. Pertama kali tentu berbuat kebaikan, berbuat ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Itu yang pertama yang penting dalam kebangkitan itu. Yang kedua, kita juga mencegah kemungkaran. Itu adalah keseimbangan. Nah, setiap pola apapun yang kita lakukan menganut azas keseimbangan. Dalam demokrasi ada keseimbangan. Dalam kemanusiaan ada keseimbangan, dalam persatuan ada keseimbangan. Begitu juga dalam semua subsistem dalam kehidupan kita juga membutuhkan keseimbangan.
memang keseimbangan itu menjadi penting, terutama untuk menunjukkan bahwa kita punya karakter orang-orang yang mempunyai kemuliaan yang disebut oleh Pak Dr. Takwa tadi, ya. Yang kemuliaan itu akan tercermin dari perbuatan kita mengajak kebaikan. Apa kebaikan yang pertama yang kita ajakkan adalah mengajak kepada jalan untuk memperbaiki Indonesia yang lebih baik ke depan. Semangat itu yang harus dimunculkan terus-menerus oleh kita. Karena setiap zaman, setiap era yang terus berubah, terus dalam pola-pola yang berubah itu selalu tersimpan ada sebuah kebangkitan dan keinginan untuk pembaharuan. Tapi menginjak ke belakang, kalau kita flashback, sebenarnya Indonesia ini harusnya dibangun dengan 4 subsistem yang berbeda. Indonesia memang Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak kita bisa menafikan bahwa pertama kali Indonesia di Indonesia Timur itu adatnya dari awal adalah suka perang, gitu kan ya. Baik. Yang kedua, di pesisir pantai terutama Jawa itu senang dengan pertanian, terutama sawah, gitu kan ya. Nah, di daerah-daerah Sumatera, di daerah-daerah sebagian Kalimantan dan mungkin juga di Sulawesi ada yang menyenangi yang disebut dengan berladang. Ada sistem yang berladang. Nah, sistem berladang dan sistem yang terakhir adalah sistem perikanan. Orang ada yang senang di sungai, ada yang senang di laut. Jadi memang 4 sistem ini adalah sistem yang ada di Indonesia yang sebenarnya dengan fundamental 4 sistem ini harusnya Indonesia memulai membangun bagaimana kebangkitan itu dimulai. Ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, dengan sistem perekonomian kita hari ini yang tidak bangkit, dengan modal itu sebenarnya kita bisa membangkitkan itu. Dengan cara tentunya menuju kepada fundamental kekuatan masyarakat yang memang secara historis sudah punya gaya kehidupan yang berbeda-beda antara orang-orang di pesisir, di sungai, antara orang yang senang sawah gitu, antara orang yang senang ladang, dan tipikal habitat kebudayaan juga semakin dibangkitkan oleh kebiasaan-kebiasaan itu. Kebiasaan orang berladang tentu kebiasaan orang yang senang dengan menunjukkan kekuatan masing-masing, misalnya seperti itu. Tapi kekuatan orang yang di sawah, dia senang meningkatkan semangat kegotong royongan, sehingga harus bersama-sama, salah satu gerakan. Begitu juga dengan konsep misalnya perikanan, orang-orang di sungai, senangnya seperti apa. Tentunya ini agak berbeda, dan inilah sebenarnya kekuatan fundamental kita Indonesia. Dan yang paling penting dengan modal itu, yang sekarang ditinggalkan kita adalah kekuatan perekonomian yang barter. Dari zaman dulu kekuatan Indonesia itu adalah perdagangan antar pulau. Nah, kita inilah kekuatan perdagangan antar pulau tidak bisa diseragamkan. Kalau kita seragamkan satu dengan yang lainnya, maka alamat Indonesia ini tidak tercapai keseimbangan yang disebut dengan mengajak kebaikan yang ma'ruf tadi. Baik. Ya, kenapa? Karena tidak bisa melakukan penyeragaman. Karena ketika ada penyeragaman, maka akan terjadi sesuatu sistem yang berubah. Akan dahsyat sekali perubahan yang secara signifikan maupun kehancuran lingkungannya, itu kan. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya Bapak, kita break terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. AIBD bekerja sama dengan TVRI menyelenggarakan Asia Media Summit ke-18. Dengan tema Media Enhancing Economic Sustainability, media berperan penting dalam mendorong kesinambungan ekonomi, mengedukasi publik tentang isu, tren ekonomi, serta mempertahankan ekonomi yang kuat dan stabil. Forum ini akan mengeksplorasi peran media dalam berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan. TVRI, official host Asia Media Summit 2023.
Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai menyiram semangat kebangkitan. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dan ke Pak Ridho ini terlebih dahulu. Nilai-nilai apa saja Pak yang terdapat dalam kebangkitan nasional? Ya, jadi mungkin yang perlu ini dikemukakan dulu berkaitan dengan basicnya ini ya. Nilai itu bersumber dari satu tadi agama gitu ya. Kultur dari masyarakat setempat yang sudah terbangun sedemikian rupa, misalnya kebersamaan ya. Masyarakat kita itu sangat kuat ini dalam urusan kebersamaan. Kalau ada bencana, ada akad nikah, ada kematian, nah itu sangat penting ini ditegaskan bahwa kebersamaan itu sangat memegang peran penting untuk bangkit, karena kebangkitan itu tidak bisa kalau sendiri-sendiri. Dalam bahasa ini kan berjamaah gitu ya. Betul. Dan sebetulnya itu menarik kalau sampaikan Mas Usman tadi itu kita bawa ke dalam konteks agama, karena seluruh masyarakat Indonesia ini kan sebagaimana di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orientasi kepada ketuhanan. Dan Soekarno waktu pernah berbicara di PBB gitu ya, mengetengahkan poin-poin pokok dari jiwa kebangsaan Indonesia itu masih tahun 50-an salah itu masih ada John F. Kennedy. Poin pertama itu kan believe on God ya, percaya pada Tuhan, itu fondasi yang disebutkan. Terus humanity gitu ya, kemanusiaan. Jadi kita berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu ini. Karena itulah yang seperti yang dikatakan Mas Usman tadi kan, kita merdeka itu karena berkat rahmat Allah. Nah poin itu penting untuk kita tanamkan kepada manusia Indonesia, bahwa kita ini bersandar kepada Tuhan yang memberikan kita alam Indonesia ini yang kaya raya gitu, yang mungkin kita perlu pelihara. Poin kedua tadi yang berkaitan dengan humanity, kemanusiaan. Jadi rasa kebersamaan, saling memuliakan dalam bahasa agama itu, karena Allah sendiri sudah menegaskan bahwa walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Di surah Al-Isra ayat 70. Jadi jangankan sesama manusia ini, Allah sendiri sudah memberi status kemuliaan kepada manusia. Nah, mungkin bahasa kemuliaan itu perlu lebih ditegakkan gitu ya. Karena saya lihat juga kalau wakil presiden misalnya kalau bicara revolusi mental itu menghadirkan manusia yang mulia gitu ya, menegakkan kemuliaan kemanusiaan itu adalah karena mulia. Kalau manusia itu masih terbatas dari sisi hubungan antara sesama manusia. Tapi kalau pakai kata mulia itu baik interaksi horizontal dengan Allah, Tuhan yang menciptakan manusia, maupun dengan sesama manusia yang saling memuliakan. Dan saling memuliakannya standarnya karena Allah, karena tadi ada dimensi iman. Yang ketiga itu nilai yang pokok itu kan berkaitan dengan persatuan ini. Jadi kita bersatu. Jadi kita paham bahwa kita ini berbeda. Ada banyak bahasa, suku, agama. Tapi perbedaan itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bercerai, tapi justru menjadi jembatan untuk bersama. Dan seperti itulah yang kita pakai. Kenapa kita pakai prinsip negara maritim itu, laut itu bukan menjadi pemisah, tapi dianggap sebagai jembatan untuk menghubungkan. Betul. Connecting people, untuk menghubungkan antara manusia yang sebangsa dan tanah. Jadi
laut tidak menjadi penghalang untuk membangun interaksi antara suku bangsa di negara kita ini, tapi malah menjadi jembatan. Nah, baik juga dalam urusan agama. Agama saya kira di Indonesia secara umum itu masih adem ayem, jadi tidak ada konflik agama yang sifatnya massal seperti yang pernah terjadi di Bosnia dulu gitu ya, atau mungkin dilakukan oleh orang di Sri Lanka gitu ya, atau di India atau lain. Tapi Indonesia untuk semua itu masih terkendali dalam urusan ini. Kalaupun ada yang kecil-kecil itu sifatnya biasa personal atau komunitas kecil. Nah, yang prinsip yang lain yang pokok kita galinya dari Pancasila itu supaya kita menegakkan prinsip ini musyawarah ini. Jadi ada mekanisme di mana ada rekrutmen elit politik ini melalui pemilu misalnya, atau prinsip-prinsip musyawarah ditegakkan di dalam konstitusi kita melalui parlemen, melalui DPR, MPR, supaya ada pengambilan keputusan. Dan itu nilai itu juga yang memberikan ini, karena musyawarah itu kan memberi kesempatan pada semua orang untuk menyampaikan pendapat, kebebasan itu berpendapat. Itulah makna utama dari sila keempat itu, demokrasi. Baik. Nah, sebagai tujuan bernegara ini tidak bisa juga kita membangkitkan bagaimana nasionalisme kalau tidak ada keadilan. Nah, keadilan itu perlu ditegakkan. Jadi keadilan bukan membagi merata, tapi memberi kesempatan yang sama. Karena Allah sendiri kan sudah menciptakan manusia itu rezekinya berbeda-beda. Betul. Tetapi jangan sampai terjadi kekerasan ekonomi. Ada manusia yang terhalangi keinginannya untuk mencapai kebutuhan ekonominya karena struktur yang diciptakan. Atau ada mekanisme yang diciptakan sehingga ada seseorang yang punya potensi untuk menjadi pemimpin daerah, kabupaten, kota, bupati, kota, atau bahkan menjadi presiden, tapi dihalang-halangi secara struktural. Ini juga adalah bentuk-bentuk dari kekerasan simbolik secara politik. Jadi itu keadilan untuk bersama untuk berdemokrasi dan juga kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam, terutama dalam keadilan dalam konteks ekonomi, keadilan sosial ekonomi itu, inilah prinsip-prinsip yang selain dari tadi persatuan tadi juga terikat di sana kegotong royongan. Dan kemudian yang pokok ya mungkin sejak dari bangsa kita sebagaimana ditulis oleh Muhtar Lubis itu adalah bahasa agamanya itu kan kemunafikan, hipokrit, atau tidak adanya integritas, kejujuran. Nah, ini mungkin nilai-nilai integritas ini perlu diterjemahkan karena kita sering merubah kalimat-kalimat, bahasa-bahasa, jargon-jargon yang kemudian generasi muda itu tidak itu paham gitu ya. Sebetulnya dalam bahasa kami itu kan kemunafikan, kejujuran itu harus ditegakkan ini. Baik oleh masyarakat secara luas maupun oleh pemerintah harus menjadi pelopor. Jadi jangan terlalu banyak menciptakan berbeda antara layar depan dengan layar belakang itu ya. Kalau banyak itu akhirnya kan terlalu banyak drama yang ini. Kalau terlalu banyak drama ini banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ini. Baik. Tentunya Pak, dari nilai-nilai sebelumnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan juga nilai keadilan ini kan sebagai masyarakat tentunya kita harus mewujudkan nilai-nilai ini, dan bagaimana ini caranya kita agar sebagai masyarakat itu tetap semangat itu dalam kebangkitan nasional. Silakan Pak. Ya, saya tadi mungkin belum selesai, kita tadi baru mengajak kepada kebaikan. Memang tatarannya kita ini kalau berbicara tentang mengajak kebaikan, saya kira semua orang tidak ada persoalan ketika kita mengajak kepada kebaikan. Tapi yang kedua menjadi persoalan ketika kita nahi mungkar. Mencegah kemungkaran itu menjadi persoalan yang berat ketika kita sudah mulai mengajak orang untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Tentu itu menjadi persoalan bagi dirinya sendiri berupa ancaman maupun bagi orang lain gitu kan, artinya mengganggu stabilitas orang lain juga. Nah, ketika itu muncul maka tentu di agama juga dikenal juga kalau kita mengajak kepada kebaikan nilainya dapat amalan 1 ya kan, kalau mencegah kemungkaran nilai amalannya 2 gitu kan, sekalipun untuk diri sendiri tidak melakukan, apalagi mengajak orang lain untuk mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran saya pikir kita mulai membreakdownnya dari Pancasila itu sendiri. Jadi kita karena semangat kebangkitan nasional itu ada fundamentalnya adalah nilai-nilai yang sudah dibangun oleh pendiri bangsa kita dengan Pancasila. Nah, semangat Pancasila ini sebenarnya
semangat daripada nilai-nilai beragama juga, rukun kita sebagai orang-orang yang beriman itu sholat sebenarnya. Kalau di Islam itu ada 5 waktu, artinya kita harus patuh dan tunduk kepada nilai-nilai itu sendiri. Ketika kita bicara tentang nilai bagaimana kepemimpinan nasional mencerminkan ketuhanan yang maha, tentunya pemimpin-pemimpin itu harus memulai dengan suri tauladan. Keteladanan itu yang paling benar. Kalau pemimpin-pemimpinnya tidak mencerminkan keteladanan, bagaimana kita melakukan perubahan dan pergerakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Artinya kepercayaan, trust, integritas tidak akan terbangun tanpa kepemimpinan yang memberikan contoh dan teladan itu dulu. Nah, teladan yang pertama adalah teladan sebagai orang yang punya ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan apapun saya pikir menganut kepada kebaikan dan kebenaran, ya kan? Jalan-jalan ilahiyah itu ada pasti di sana. Nah, kalau dia beragama Islam, tentu kita harus melihat kepemimpinannya di semua level, mulai dari presiden, gubernur, menteri sampai kepada tingkat Pak RT harus orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang ya bukan hanya Pak Takwa sendiri, semuanya harus diajak bertakwa gitu kan, iya kan? Artinya orang-orang yang bertakwa itu adalah cermin pemimpin, ya kan? Betul. Nah, kalau pemimpinnya sudah bertakwa, itu sudah mencegah kemungkaran pertama. Kenapa? Karena sebagai contoh misalnya, kalau dia sudah punya program kebaikan, pemimpin itu gampang. Kalau pemimpin sudah melakukan kebaikan, orang lain akan melakukan contoh. Orang Indonesia ini senang mencontoh. Betul. Orang Indonesia senang mencontoh. Tapi kalau pemimpin yang tidak melakukan kebaikan, tidak akan tercegah dari kemungkaran itu. Apalagi banyak drama-drama yang seperti disebut tadi kan. Artinya ini sebagai contoh misalnya sistem daripada rekrutmen kepemimpinan nasional yang hari ini. Saya kira perlu ada lagi pembahasan ulang bagaimana sistem perekrutmen yang benar begitu kan. Sehingga kita betul-betul menghasilkan pimpinan nasional, kepemimpinan di semua level tingkatan itu memang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan untuk menuju kepada keadilan sosial yang adil dan beradab seperti itu kan. Nah, semua itu jika di breakdown dengan sedemikian rupa, saya yakin dan percaya Indonesia akan mengalami kebangkitan fase keduanya itu. Kebangkitan kalau dulu pertama mungkin Sriwijaya, kebangkitan nasional, ini ada kebangkitan abad 21 mungkin kebangkitan kita ini akan terjadi. Kenapa? Karena sungguh-sungguh kita mulai dari kita sendiri sebagai rakyat tidak bermain mata atau ada drama juga gitu kan. Drama juga dalam sistem kepemimpinan nasional gitu kan. Dua-duanya sama berarti. Nah, inilah harus dimulai. Momentumnya tentu di periodisasi kepemimpinan nasional yang ada. Setiap 5 tahun kita harus memulai melakukan perubahan itu. Apakah sudah benar apa yang kita lakukan sekarang atau belum? Kalau belum on the track sesuai dengan keinginan daripada nilai-nilai Pancasila, ya harus kita kembalikan kepada nilai-nilai itu. Ya, seperti itu gambarannya seperti itu. Baik, tentunya sangat setuju sekali. Memang harus mulai dari diri sendiri juga ya Pak ya. Iya. Nilai ketuhanan itu nomor 1 ya, karena memang dari nilai ketuhanan bisa juga tetap menjalankan nilai-nilai dari Pancasila dan juga kita bisa membangkitkan kebangkitan nasional. Untuk Pak Ridho, baik kita promo dulu sepertinya Pak. Ya, Kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mengenai menyiram semangat kebangkitan. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal
menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Lepaskan penatmu, dendangkan lagumu, buang rasa malasmu. Di Dekil, Dendang Keliling. Kami nantikan